Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Silvi Adelina. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa PPG 22311271459 dan nomor peserta PPG 4890047012. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok topik etika bergaul dengan teman sebaya melalui metode sosiografi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukannya dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak ibu di sini sudah menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi panggilan ibu pada siang hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ya, silakan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan kita hari ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Hersha sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Ini anak-anak ibu di sini semuanya ibu tanya terlebih dahulu apakah sudah saling kenal? Belum. Ada yang kenal, ada yang belum ya, karena memang ini beda kelas ya, beda kelas. Nah, baiklah untuk lebih mengakrabkan kita ya. Kita perkenalan dulu. Mulai dari siapa ya? Mulai dari siapa? Dari sebelah kanan ibu dulu ya. Oke, perkenalannya sebutkan nama, kelas, dan juga cita-cita. Kemudian ditambah juga dengan moto, ya. Moto hidupnya apa? Paham ya? Paham. Yuk kita mulai. Silakan. Nama panggil di sini. Perkenalkan, nama saya Suci Mandasari dari kelas 11 IPA 2. Cita-cita saya menjadi staf kedutaan dan moto hidup saya adalah segera kamu langit, ada kalanya kamu menunggu. Terus ya, Suci ya panggilannya? Ya, Bu. Oke, Suci, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Nadine Aprilia dari kelas 11 IPA 1. Moto hidup saya berkembang dunia sebelum dunia membangun dan cita-cita saya menjadi sekolah. Bagus. Nadine lanjut. Perkenalkan, nama saya Setaria Hayu dari kelas 11 IPA 1. Cita-cita saya ingin menjadi ahli farmasi dan hidup saya belajarlah dari pengalaman karena pengalaman adalah pelajaran yang terbaik. Keren, lanjut. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia. Saya dari kelas 11 IPA 3. Cita-cita saya ingin menjadi anggota dewan dan moto hidup saya berperilaku yang baik akan menghasilkan kepribadian yang baik pula. Oke, thank you Tasya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Lia Sindaya saya dari kelas 11 IPA 2. Cita-cita saya ingin menjadi arsitek. Moto hidup saya yang biarlah masa lalu menjadi penghalangmu untuk menggapai masa yang akan datang. Oke, menjaga masa lalu. Thank you. Ya lanjut. Perkenalkan, nama saya Astrid Priscilla Johannes. Saya dari kelas 11 IPA 4. Cita-cita saya menjadi dokter.
saya berbuat baiklah tanpa harus ada alasan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Hadika Agustin dari kelas 11 IPA 4. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Moto hidup saya adalah melakukan hal baik itu belum tentu benar, melakukan hal benar itu sudah tentu baik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Syamolina Sari. Saya dari kelas 11 IPA 3. Cita-cita saya ingin menjadi seorang bidan dan moto hidup saya adalah harus lebih baik daripada hari-hari. Harus lebih baik daripada orang. Masya Allah, luar biasa ya. Cita-citanya sungguh mulia, moto hidupnya juga seperti itu. Doa ibu semoga kalian diberikan kemudahan setiap langkah kalian dalam menggapai cita-cita sehingga kalian dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, masih semangat? Masih harus dong, harus tetap semangat walaupun hari sudah siang, harus tetap semangat. Kalau ibu sampaikan tepuk pagi satu kali, ya. Oke, tepuk pagi berapa kali? Satu kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Siap? Siap. Oke, siap ya. Tepuk siang, pagi, malam. Udah kompak. Tepuk pagi siang. Dikasih jeda ya, dikasih jeda ya, dikasih jeda ya. Tepuk siang. Ya, tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi siang. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah ya, pokoknya kita harus tetap semangat walaupun ini sudah dalam keadaan yang waktunya istirahat seperti itu ya. Baik, ini anak-anak ibu sekalian yang ada di sini. Jadi tujuan kita pada siang hari ini berkumpul di sini, kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang membahas tentang topik-topik atau tema-tema yang sedang marak terjadi, gitu ya. Satu kejadian seperti itu yang terjadi beberapa hari ini seperti itu. Nah, tujuan kita pada siang hari ini adalah kita membahas permasalahan itu atau membahas topik itu dengan keadaan berkelompok. Artinya apa? Di sini kalian diminta berperan aktif seperti itu ya. Ya, gunanya adalah untuk melatih bagaimana cara kita berdiskusi seperti itu. Dan adapun langkah-langkah dalam kegiatan kita pada siang hari ini, karena ini kita menggunakan metode sosiodrama. Jadi nanti masing-masing kalian itu akan dibagi kelompok. Kita akan memerankan satu drama seperti itu ya. Ada kelompok-kelompok beberapa orang yang mungkin nanti akan memerankan tokoh di dalam drama tersebut, dan ada beberapa orang yang menjadi kelompok observer atau kelompok penonton. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian dalam kegiatan kita pada siang hari ini tentu ada beberapa asas yang harus kita laksanakan ya. Kemudian azasnya itu adalah yang pertama adalah tentang azas kesukarelaan. Itu kalian di sini diminta secara sukarela ya, atau ada yang merasa keberatan ya, secara sukarela datang ke sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sudah pernah sebelumnya kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum ya? Oke, belum pernah. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini?
sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Baik, nanti kita akan mungkin ada beberapa aturan seperti itu ya, karena kita ini belajar untuk berdiskusi, tentunya bagaimana aturan-aturan dalam berdiskusi, dalam mengemukakan pendapat, memberikan saran ya. Nah tentu ketika ada temannya yang sedang mengutarakan pendapat atau sedang berbicara, kita sebaiknya untuk bergantian, jangan menghela seperti itu ya, secara bergantian. Walaupun memang nanti ada yang ingin menyampaikan pendapat, silakan untuk mengacungkan tangan seperti itu ya. Jadi ibu minta semua anggota yang ada di sini berperan aktif ya dalam melaksanakan bimbingan kita. Baik, itu tadi pembukaan awal seperti itu ya. Kita masuk ke tahap inti. Sudah paham? Sudah siap belum menuju ke tahapan inti? Harus siap dong, ya harus siap. Baik, pembahasan kita pada siang hari ini adalah mengenai topiknya, topik tugas ya. Topik tugas itu artinya topiknya ini sudah ibu tentukan terlebih dahulu, baru nanti kita bahas seperti itu, topik tugas. Di topiknya adalah etika bergaul dengan teman sebaya. Apa tadi topiknya? Etika bergaul dengan teman sebaya. Etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, kalau kita lihat itu dari judulnya saja seperti itu, ada hal yang berhubungan dengan etika. Menurut kalian apa sih etika itu? Silakan berpendapat. Iya, etika. Menurut Hadika, etika itu adalah adab kita terhadap seseorang. Adab kita terhadap seseorang. Oke, baik, terima kasih. Yang lain? Oke, Hersha. Menurut Aisyah, etika dalam bergaul itu cara kita bergaul kepada teman, cara kita berteman, bagaimana menanggapi teman, dan bagaimana agar kita bisa dihargai oleh teman. Cara bergaul dengan teman. Baik, terima kasih Hersha. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan nanti nonton Tasya dulu. Tasya. Etika itu cara atau sikap kita untuk menghargai orang lain. Etika itu cara menghargai orang lain. Bagus. Kalau Nadine? Menurut saya etika itu adalah cara saling menghormati satu sama lain. Cara ya, cara saling menghormati. Baik. Menurut Astrid, etika itu adalah perilaku yang harus diterapkan di dalam diri kita. Perilaku yang harus diterapkan dalam diri kita. Baik Astrid, terima kasih. Ada lagi? Iya. Menurut saya, etika itu adalah satu moral yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Satu moral suci ya, moral yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Lanjut Alia. Menurut Alia, etika itu adalah perilaku kita terhadap orang lain yang sesuai dengan asas berdasarkan agama dan budaya. Perilaku yang sesuai dengan asas berdasarkan agama dan negara. Bagus ya, semua jawaban benar. Baik, artinya kalian sudah mengetahui di sini ya etika itu seperti apa, adanya satu aturan ataupun norma gitu ya yang tertentu di dalam. Kalau sekarang konteksnya dengan teman sebaya, artinya apa teman sebaya itu? Teman seangkatan, teman seumuran gitu ya, yang seumuran dengan kalian seperti ini, betul. Nah, di sini kita akan seperti Ibu sampaikan ya, kita akan memainkan satu drama singkat ya. Ibu sudah siapkan skenario-nya. Nah, ini ya skenario-nya, silahkan kalian pahami. Dibaca dulu skenario-nya seperti apa. Ini ya, silakan kalian pahami. Di sana ada 4 tokoh ya. Bisa kalian baca ya. Ada 4 tokoh. Yang pertama Dea, siswa 1, itu gadis yang tidak sopan, suka menjahilin teman dan tidak memiliki teman di sekolah. Tokoh yang kedua ada yang namanya Ririn gitu ya. Ririn siswa 2, gadis yang baik, sopan, suka menolong, merupakan siswa favorit dan mempunyai banyak teman. Yang ketiga tokohnya adalah Sinta, siswa yang ketiga, gadis yang cenderung sensitif, mudah
mudah emosi ketika ada teman yang tidak sopan, dan yang keempat namanya Ayu, siswa 4, gadis yang ramah dan sesekali mudah emosi. Nah, dan kalian baca di situ ya bagaimana dialog-dialognya. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu siapa yang akan memerankan tokoh keempat ini. Ya, kalaupun yang nanti yang tidak kebagian untuk memerankan tokoh, dia akan menjadi kelompok observer atau penonton. Tuh, ya. Oke, kita tentukan siapa yang mau menjadi Dea. Oke, saya jadi Dea. Terus ada lagi yang jadi Ririn. Siapa nih jadi Ririn? Siswa 2 yang baik. Oke, Sekar yang jadi Ririn. Sinta, siapa nih temennya si Ririn ini? Sinta. Siapa? Nadine. Oke, Nadine. Yang keempat siapa yang mau jadi Ayu? Artika, gadis yang ramah. Nah, baik. Berarti ada beberapa orang. Oh ya, satu orang membaca naskah ya. Siapa yang baca naskah? Alia yang baca naskah. Baik. Artinya ada 3 orang yang menjadi kelompok observer. Siapa aja? 1, 2, 3. Baik, silakan kalian memerankan drama ini dengan penuh penghayatan. Ya, seperti itu ya. Oke, paham? Ada nggak kira-kira pertanyaan? Sudah cukup jelas ya dari skenario yang sudah dibagikan? Oke, sudah cukup jelas. Sekarang kita mulai praktekkan. Silakan, beri kesempatan. Di sebuah sekolah yang bernama Mansatuoku, terdapat seorang siswi yang sangat menyebalkan. Ia bernama Dea. Karena sikap dan sifatnya sangat menyebalkan dan suka menjahili teman-temannya, sehingga ia tidak memiliki teman di kelas maupun di sekolah. Saat jam istirahat, Dea melihat teman sekelasnya yaitu Sinta sedang berjalan dengan membawa banyak buku-buku dari arah perpustakaan ke arah ia. Kemudian dengan sengaja Dea menabrakkan bahunya ke tubuh Sinta sehingga berhamburan jatuh buku-buku yang dibawanya. Dea, kalau jalan lihat-lihat dong. Lihat apa badanku segede gini. Main asal tabrak aja. Suka-suka aku lah ya. Kamu aja jalan nggak hati-hati. Ya seenggaknya kalau nggak mau minta maaf, bantuin beres buku ini lah. Sorry lah ya, kalau aku nggak mau, kamu kenapa? Pantesan aja kamu gak ada teman. Kemudian Dea pergi begitu saja meninggalkan Sinta yang membereskan buku-bukunya. Di sisi lain, ada siswi bernama Ririn yang menjadi favorit di sekolah dan mempunyai banyak teman dari segala jurusan. Ririn disukai oleh teman-temannya karena ia memiliki sifat yang baik, sopan, dan suka menolong. Ririn yang lewat di koridor melihat Sinta sedang membereskan buku-bukunya, lalu ia menghampirinya. Boleh aku bantu, Sin? Kasih ya. Iya, sama-sama. Coba aja tahu sama temenku kayak kamu ya, Rin. Wah, emang kenapa, Sin? Itu tadi si Dea, udah dia yang nabrak aku. Dia juga yang marah-marah. Udah, sabar aja ya. Mungkin si Dea juga lagi keburu-buru tuh. Jalan. Ada Ririn dan Ayu yang sedang membahas mata pelajaran kimia yang sebentar lagi akan diadakan saat jam pelajaran terakhir. Hai, Yu. Halo, Rin. Kamu udah siap untuk ujian kimia nanti siang? Siap nggak siap harus siap, Rin. Wah, emang kamu belum belajar apa aja? Bukannya udah dari kemarin ya Bu Silvi ngomong kalau hari ini kita ada ujian. Semalam aku udah belajar, tapi banyak banget hafalan tabel periodik kimianya. Oh ya udah, sini aku simak ya. Nanti kalau ada yang salah aku koreksi. Wah, makasih banyak ya, Rin. Kalau gini kan lebih mudah aku menghafalnya. Iya, sama-sama. Yuk, semoga aja ulangan kita nanti lancar dan dapat nilai yang memuaskan ya. Amin. Tidak lama kemudian datanglah Sinta dengan muka kesal dan langsung duduk di antara Ririn dan Ayu.
Sinta. Kenapa? Asem bener muka kamu udah kayak mangga muda aja. Ya nggak Nirin? Iya, kenapa? Itu tadi si Dea. Kan aku bawa buku banyak-banyak mau ke perpus. Terus dia dari arah kejauhan nabrak aku. Bukannya minta maaf, malah dia yang marah-marah. Emang gitu tuh sudah. Kemarin aja, pen aku jatuh tuh di bawah meja dia. Terus diinjek lagi sampai patah sama dia. Udah, nggak baik kalau ngomongin orang apalagi sampai marah-marah gitu. Mending kita hafalan aja yuk. Yuk Sinta ikut kita hafalan. Selesai hafalan nanti kita ke kantin yuk. Tenang, aku yang terakhir. Mau ya Rin? Kita makasih banyak lo sama kamu karena kamu udah mau bantuin kita. Oke, makasih ya. Nah, let's go. Di kejauhan, Dea dengan wajah sedih melihat mereka bertiga yang tampak asik dan gembira sedang belajar dan melakukan kegiatan bersama. Di dalam hati Dea ingin sekali ikutan belajar dan bergembira bersama teman-teman. Bukan seperti selama ini yang selalu sendirian tidak ada teman. Tadi apa yang baca-bacanya? Iya, sudah bahasa. Baik, alhamdulillah, keren sekali ya. Penghayatan sekali, nih luar biasa tampilannya. Jadi tadi ya dari drama singkat yang sudah kalian perankan, kira-kira dari pemain dulu nih mana ya, tokoh? Ya, iya, ya. Silakan Nahersha, bagaimana tanggapan daripada peran yang Nahersha Mas Hana mainkan tadi? Menurut Hersha, sebenarnya dia tuh ya bukan jahat sih. Lebih tepatnya dia tuh ngerasa murung kayak tuh karena gak punya teman, tapi mau berteman gak punya etika. Dan sifatnya dia ini nunjukin kalau dia tuh memang gak pantas untuk ditemanin karena dia gak ada etika tadi. Jadi gak ada teman yang mau nemenin dia. dengan dia ya. Oke, itu dari Hersha selaku tokoh yang memerankan Dea gitu ya. Lanjut ke Ririn. Nah, ini Ririn yang siswa yang baik hati. Bagaimana sekarang? Bagaimana tanggapannya memerankan peran yang seorang sosok baik hati ya? Menurut Sekar, si Ririn itu harus dicontoh. Soalnya juga kalau dalam kehidupan sehari-hari emang harus diterapkan kan sifat si Ririn. Menurut Sekar. Oke ya, sosok yang memang siswa populer ya, seperti itu ya. Oke, pemeran selanjutnya Kalau menurut Nadine, menjadi seorang Sinta. menjadi seorang Sinta tuh sebenarnya baik ya. Tapi kalau misalnya disatuin sama kayak Sedea, kayak nggak cocok deh. Soalnya dia emosian, udah marah. Terus Sedea kayak kurang ajar. Padahal sebenarnya Sinta tuh baik ya, tapi ketika bertemu dengan orang yang baik juga gitu ya. Jadi ketika ketemunya dengan si Dea, tersurutlah emosinya ya. Oke, satu lagi peran sebagai Ayu. Enggak. Ayu ini ramah banget Bu. Oke, ramah ya. Tapi suka ikut-ikutan Bu, ngomporin Bu. Ngomporin si Sinta tadi Bu. Oke, menurut si Sinta. Tapi luar biasa loh, acting kalian benar-benar menghayati sekali ya. Nah, baik, dari kelompok observer sendiri seperti apa nih tanggapannya? Suci, ya. Menurut saya tadi dramanya tuh setiap peran menguasai perannya, terutama Sedea. Iya, ya. Menguasai peran dia. Silakan. Semua pemain hebat, keren dan menampilkan yang terbaik dengan yang diperankan. Diperankan. Siapa lagi yang mau di atas ya? Si Dea perannya menyalami banget, terus si Ririn juga bagus banget untuk dicontoh karena sifatnya yang ramah dan suka membantu. Seperti yang suka membantu, mungkin bisa jadi panutan ya untuk yang lain. Sebagai pembaca naskah nih, gimana Alia? Menurut Alia sama kayak yang teman-teman tadi, peran dari Deanya juga bagus, dari Ririn dan Ayu sama Sinta juga bagus. Semoga kita semua bisa merealisasikan sikap dari si Ririn tadi dan menjaga sikap dari si Dea.
Oke ya. Dalam hal bergaul dengan teman sebaya, sebenarnya etika apa sih yang harus kita terapkan? Silakan yang belum mendapat etika yang seperti apa? Ya, Nadia. Kalau menurut Anda, etika kita dalam bergaul dengan teman sebaya atau teman sepantaran kita, yang pertama itu harus saling terbuka dan tidak mengkhianati teman. Berusaha terbuka dan tidak Mengkhianati teman. Maksudnya terbuka seperti apa ya? Jadi jika teman kita melakukan kesalahan atau hal yang kurang kita suka, sebaiknya kita bicarakan baik-baik dengan dia secara langsung dan tidak membicarakannya dari belakang. Oh, bagus ya. Benar ya, benar ya. Ketika memang ada hal yang tidak disuka, silakan langsung utarakan langsung gitu ya. Oke, yang lain gimana nih terkait dengan etika bergaul dengan teman sebaya, seperti apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau menurut Tasya, etika yang harus diterapkan itu menghargai, karena kita juga harus menghargai pendapat teman sebaya. Kalau dia mengatakan kata, kita harus menghargai dan bergantian. Iya, ya, baik ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain seperti itu ya. Yang lain, iya Astrid. Dan menurut Astrid, mengapresiasi segala hal yang kita lakukan yang baik. Mengapresiasi, contohnya seperti apa? Seperti dia misalnya sudah membantu tiket, itu harus bilang terima kasih. Hal-hal kecil sebenarnya ya, yang memang kadang-kadang menurut orang lain tidak seberapa, tapi ada beberapa orang yang merasa kita dihargai dengan kita, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih seperti itu ya. Oke, yang lain? Terima kasih. Sekar. Menurut Sekar, kita bisa menerapkannya mulai dari saling menghormati, karena setiap orang juga pastinya senang jika saling menghormati. Dan secara tidak langsung kita juga bisa menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Baik, bisa menghindari masalah yang tadi. Oke, ada lagi? Oke, Hatika. Menurut Hatika tidak boleh membeda-bedakan teman atau tidak boleh memilih teman. Tidak beda membedakan teman ya. Kalau Hatika sendiri ada pengalaman barangkali bisa dibagi terkait dengan tidak membeda-bedakan teman seperti itu ya. Iya. Coba Hatika. Jangan pilih kasih, Bu. Jangan pilih kasih ya. Baik. Ada pengalaman lain barangkali bisa di-sharing di sini terkait dengan etika bergaul dengan teman sebaya. Pengalaman. Mungkin pernah ada cekcok seperti itu atau gimana? Dengan cara tidak bermain dengan berlebihan, seperti main-main tarik jilbab atau didorong temannya. Karena sering usir-usir sedikit seperti itu ya. Jadi akhirnya jadi marah beneran. Jadi bertengkar ya. Oke. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Harusnya pengalaman yang sering teman itu harus kasih saran. Karena saran dan masukan itu sangat penting untuk mengevaluasi ke depannya kita salahnya di mana dan apa yang harus diperbaiki ke depannya. Ya. Pernah ya terjadi di kehidupan nyata seperti itu ya? Pernah. Oke. Yang lain ada yang mau berbagi pengalaman seperti apa berteman? Iya, Nadine gimana Nadine? Saling membantu dan kalau ada yang susah aku saling tolong. Bagus. Tadi belum kita singgung ya masalah saling menolong seperti ini ya, saling membantu dalam hal yang baik, yang positif ya, bukan memberi jawaban contekan ya. Namanya dari jawaban Nadine bukan saling tolong-tolong doang, tapi kalau misalnya kita lagi bahagia kita harus sama teman kita juga, terus kalau kita sedih kita juga harus sama teman kita juga. Jangan kita datang waktu sedihnya doang gitu, terus waktu bahagianya kita tinggalin, kita main sama yang lain. Atau ketika pada saat butuh saja datang gitu ya. Oke, ketika nggak dibutuhin lagi udah dibuang. Gitu ya. Banyaknya seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman
yang ada di sini, anak-anak di sini sudah bisa terhindar ya dari yang namanya berlaku tidak beretika. Itu benar yang disampaikan sudah cukup bagus, sudah sangat bagus sekali, bahwasanya memang kita sangat memerlukan etika bergaul dengan teman sebaya, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kita pasti perlu bantuan orang lain. Nah, ketika kita banyak tidak disukai oleh orang lain, itu akan sangat merugikan diri kita sendiri. Baik, seperti itu ya. Oke, ya tadi sudah kita bahas tentang materi-materi daripada etika bergaul dengan sebaya. Nah, sekarang kita sampai pada di titik kesimpulan, ya. Baik, kita buat kesimpulan dulu. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oke, Natasha. Benar Natasha, kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah kita harus menerapkan etika dalam bergaul, seperti kita harus menghargai teman-teman kita harus memberikan saran kepada teman kita juga harus menghargainya, dan masih banyak lagi hal baik yang bisa kita terapkan kepada Ya, terima kasih Mbak Elsa sudah menyampaikan perwakilan barangkali ya menyampaikan kesimpulan kita dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Dan kemudian Ibu mengapresiasi sekali ya, dengan kelompok yang luar biasa ini sudah memainkan peran yang begitu baik seperti itu ya, dan dalam diskusi pun sangat aktif, dan ini adalah satu kegiatan untuk melatih keberanian kita, melatih keberanian dalam memberikan pendapat seperti itu. Kalau memang sebelumnya ada yang malu atau takut menyampaikan pendapat di depan kelas, nah ini kita secara kelas kecil terlebih dahulu ya, semakin sering kita melaksanakan kegiatan seperti ini maka akan semakin terlatih kita dalam menyampaikan pendapat, memberikan saran dan sebagainya. Baik, mungkin di sini nanti akan ada konseling bimbingan lanjutan ya. Nanti akan kita sepakati apakah ini 1 minggu ke depan akan kita laksanakan kembali kegiatan seperti ini. Setuju? Setuju ya. Baik, untuk itu ini ada LKPD yang harus kalian isi. Masing-masing 1 orang. Pahami dulu maksudnya apa, silakan kalian isi bersama ya. Selesai? Selesai? Oke, baik, boleh dibagikan lagi dengan ibu. Oke, ya, sampailah kita di kegiatan di akhir ya. Karena tadi kita buka dengan doa, begitu pula dengan kegiatan ini kita tutup dengan doa kembali. Silakan dipimpin doa. Baiklah teman-teman, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara hari ini berjalan dengan lancar, dan marilah kita tutup dengan doa. Doa. Doa selesai. Terima kasih Hersha, terima kasih teman-teman yang lain ya. Ibu berharap kita terus dapat melaksanakan kegiatan seperti ini di kegiatan berikut-berikutnya lain kembali. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi